Dengannya 24010101 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori motivasi belajar. Simak videonya baik-baik ya. Apa itu motivasi belajar? Motivasi merupakan dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, motivasi belajar merujuk pada proses psikologis yang memberi energi dan arah pada perilaku siswa. Dalam konteks akademik, motivasi tidak hanya mempengaruhi apakah seseorang akan belajar, tetapi juga seberapa dalam dan seberapa lama seseorang akan bertahan dalam proses belajar tersebut. Peran motivasi dalam proses belajar mengajar sangat penting. Motivasi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar. Ketika siswa termotivasi, mereka lebih cenderung untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengembangkan strategi belajar yang efektif, serta bertahan dalam menghadapi kesulitan belajar. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan awal dalam memahami motivasi belajar yang menekankan pada hubungan stimulus atau respons dan peran penguatan dalam bentuk perilaku. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini adalah B. V. Skinner dan Edward Thorndike. Mereka berpendapat bahwa perilaku manusia, termaksud dalam konteks belajar, dapat dipelajari dan dikondisikan melalui rangsangan eksternal yang dikaitkan dengan konsekuensi tertentu. Teori humanistik dalam motivasi belajar menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara positif dan berorientasi pada pertumbuhan diri. Teori ini berfokus pada kebutuhan individu untuk mencapai aktualisasi diri serta pentingnya penghargaan terhadap persamaan nilai dan pengalaman pribadi. Tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Abraham Maslow dan Klaus Rogers yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dan pengembangan kepribadian dalam konteks pendidikan. Teori kognitif dalam motivasi belajar berfokus pada bagaimana proses mental individu memengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Teori ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk aktif yang berproses informasi, membentuk pemahaman, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran dan interpretasi mereka terhadap situasi pembelajaran. Tokoh-tokoh penting dalam teori kognitif adalah Jerome Bruner dan David Altshuler yang masing-masing menekankan pentingnya struktur kognitif dan pengetahuan awal dalam mendukung motivasi belajar. Teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan perkembangan dari pendekatan kognitif dengan menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosial dalam proses belajar. Teori ini menyoroti bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Teori atribusi merupakan salah satu pendekatan kognitif dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Bernard Weiner. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kebutuhan untuk mencari tahu alasan dibalik keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami. Dalam konteks pendidikan, bagaimana siswa menginterpretasikan atau mengontribusikan hasil belajar mereka sangat memengaruhi motivasi, sikap, dan perilaku mereka dalam pembelajaran selanjutnya. Teori tujuan prestasi merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami motivasi belajar siswa. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi siswa dalam belajar dipengaruhi oleh jenis tujuan yang mereka tetapkan ketika menghadapi tugas-tugas akademik. Tujuan-tujuan tersebut membentuk orientasi belajar yang memengaruhi cara siswa belajar, keterlibatan mereka dalam pembelajaran, serta ketekunan mereka dalam menghadapi tantangan. Teori harapan atau nilai
merupakan salah satu kerangka teoritis penting dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Jacqueline Exles dan Alan Wakefield. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tugas bergantung pada dua komponen utama. Komponen yang pertama, harapan keberhasilan, dan komponen yang kedua, nilai yang diberikan pada tugas. Kombinasi antara seberapa besar siswa percaya bahwa mereka dapat berhasil dan seberapa penting tugas bagi mereka akan menentukan tingkat usaha, ketekunan, dan pencapaian mereka dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada 4. Yang pertama, lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan keluarga merupakan fondasi utama yang membentuk karakter dan motivasi anak sejak dini. Faktor yang kedua, relasi guru dan siswa. Hubungan interpersonal antara guru dan siswa menjadi salah satu penentu utama dalam motivasi belajar. Faktor yang ketiga, gaya belajar dan minat individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik yang memengaruhi cara mereka menyerap, mengelola, dan mengingat informasi. Dan faktor yang keempat, kebutuhan dasar psikologi seperti kebersamaan, otonomi, dan kompetensi. Kebersamaan merujuk pada perasaan diterima, dihargai, dan terhubung secara positif dengan orang lain dalam lingkungan belajar. Otonomi mengacu pada rasa memiliki kontrol terhadap tindakan dan keputusan sendiri. Kompetensi merujuk pada keyakinan siswa bahwa mereka mampu menguasai tugas-tugas belajar dan mencapai keberhasilan. Strategi meningkatkan motivasi belajar di kelas. Ada 5 strategi. Strategi yang pertama, memberikan umpan balik positif. Umpan balik merupakan alat penting dalam pembelajaran yang efektif. Strategi yang kedua, menciptakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan. Tugas yang terlalu mudah akan membosankan, sementara tugas yang terlalu sulit dapat menimbulkan frustasi. Strategi ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri individu, yang muncul karena adanya rasa ingin tahu, minat, atau kepuasan pribadi terhadap kegiatan belajar. Strategi yang keempat, penyediaan pilihan dalam tugas. Pemberian pilihan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap otonomi siswa. Dan strategi yang kelima, membangun hubungan yang suportif. Hubungan sosial yang positif antara guru dan siswa merupakan fondasi penting bagi pembelajaran yang bermakna. Sebagai penutup, motivasi belajar bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis, tetapi dapat ditumbuhkan dan diperkuat melalui berbagai strategi yang tepat. Guru sebagai agen utama dalam proses pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung motivasi siswa. Dengan memberikan umpan balik positif, menciptakan tantangan yang sesuai, menumbuhkan motivasi intrinsik, menyediakan pilihan dalam tugas, serta membangun hubungan yang suportif, guru dapat memfasilitasi pertumbuhan motivasi belajar yang berkelanjutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.